Saya kan kemarin ceramah, saya bilang dulu waktu saya ke Surabaya menempuh perjalanan 15 sampai 18 jam dari Jakarta ke Surabaya dengan mengendarai mobil, karena saya keliling Indonesia ini pakai mobil berdakwah sudah 12 tahun. Tapi alhamdulillah saya kemarin datang jam 7 pagi kemarin, tiba di sini maghrib. Jarak tempuh yang 18 jam berubah menjadi 8 jam. Akibat dari imbas nilai positif pembangunan kelanjutan dari SBY dilanjutkan oleh Pak Jokowi sehingga tol sudah jadi. Tapi Presiden tetap Prabowo. Biar aja kalau ada cebong di sini, biar aja dia sakit hati. Saya pokoknya nggak mau jadi setan yang bisu, itu aja. Jangan nanti last one, jangan nanti terakhir. Perjuangan itu dari awal. Bertarung habis-habisan kita. Pernah nonton bola kaki kan? Nggak ada pemain bola itu nggak cedera. Nggak ada, semua cedera. Bahkan Ronaldo kemarin dilaporkan kakinya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena main dengan Persebaya Surabaya. Saya ketemu tadi pagi. Waalaikumsalam dok, waalaikumsalam tat. Kemana? Habis main di Persebaya, lanjut lagi ke Persija. Ini kan engselnya kayak longgar itu. Iya benar, sama Bambang Pamungkas. Waktu saya ngomong begini kan bapak-bapak, bohong ini. Masa Ronaldo kalau datang pasti Pak Karwo yang lebih dulu ketemu, bukan Yahya Waloni. Mau kosong nih Yahya ini. Ya itulah yang disebar-sebarkan selama ini. Infrastruktur bumi saja tidak selesai, langit. Kata Pak Maruf Amin. Itulah hoax. Itu yang menyelimuti kita, yang menakut-nakutkan kita ke depan. Jadi dia yang berbohong, dia yang membalik persoalan itu. Kira-kira dalam Al-Quran itu apa istilahnya? Fasik. Wah, satu tingkat daripada munafik. Udahlah, kalau munafik kan banyak. Makanya Buya Hamka bilang kalau mau cari Muslim, tunggu nanti setiap tahun itu di lapangan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tuh ada tuh banyak Muslim. Biar nggak puasa pura-pura. Pakai baju koko lagi, datang ke lapangan. Nah, itu banyak Muslim. Tapi kalau mau cari mukmin, datanglah ke setiap majelis-majelis ilmu. Begini-gini, Muslim, mukmin ini. Baru siapa? Oh, berarti ada 3 kategori dalam Islam itu. Ada mukmin, ada muslim, ada munafikun. Ada muslim, ada mukmin, ada munafik. Ini saya yang temukan. Apa salah atau tidak? Al-Quran yang menjelaskan dan saya mempelajarinya. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berperang melawan orang-orang munafik. Karena munafik ini pasangannya kafir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa mawahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, berjihadlah, berjuanglah, berperanglah melawan orang-orang kupar. Kuparo ini adalah kafir, baru saya tahu. Wal dan munafikin, orang-orang munafik. Berarti kalau kupar ini kafir, munafikin ditujukan kepada Muslim. Orang-orang yang mengaku beriman, mengaku Islam, tapi bekerja sama dengan kafir. Ini masalah yang terjadi. Jadi nggak usah lah, kalau ustadz itu nggak usah putar sana, putar sini. Kalau sudah tahu, suruh berjamaah pilih Prabowo, nggak usah gantung-gantung. Takut katanya. Nggak usah begitu. Kalau gereja juga pakai toa, sama pilihannya. Begini juga frontalnya gereja itu, ekstrimnya gereja. Cuman kan gereja nggak pakai toa, jadi nggak kedengaran kita kalau dia pidato. Padahal di dalam Jokowi semua itu. Oh iya, saya tahu kok. Saya dari sana. Disuruh. Kenapa? Kafir, orang kafir yang menolak beriman kepada Allah. Munafik adalah bagian daripada kita yang mengaku beragama
Islam. Saya pikir orang munafik itu orang kafir. Oh tidak, ternyata dalam Al-Quran. Kafir ya kafir, menolak, nggak mau percaya kepada Muhammad, tidak mau beriman kepada Allah. Itu kafir. Tapi yang munafik ini yang sudah beriman, tahu dia. Coba kalau nggak ada munafik, nggak perlu kampanye Pak Prabowo, menang 100%. Karena kafir itu cuma berapa persen di Indonesia. Silakan kalian semua ke sana. Tapi ada juga kafirun yang pro Prabowo. Jangan soal politik ini Ustadz, nggak bisa, itu tetap disampaikan. Bagaimana tidak disampaikan? Bukan dakwah itu. Bukan dakwah. Saya juga bukan mu'alaf kok, sudah 12 tahun bagaimana. Mu'alaf itu hanya 24 bulan. Kalau sudah begitu bukan mu'alaf. Atau ibu bapak merasa lebih bangga, lebih tahu dari saya? Enggak, ibu bapak kelasnya kalah dengan saya. Kelasnya kalah, ibu bapak jauh. Pernah saya ceramah 10 tahun lalu di masjid apa sini? Al-Falah. Darmo. Saya bilang begini, ada yang protes. Jangan, Anda itu kan baru masuk Islam. Oh, tersinggung. Baguslah, masih ada malu. Dia pikir saya ini masuk Islam hanya seperti mu'alaf. Saya bukan, dari dulu nggak suka ngaku mu'alaf. Karena mu'alaf itu orang yang masuk Islam karena dibujuk hatinya. Karena dia mau kawin atau tetangganya mayoritas Muslim, dia seperti apa itu namanya, gurita. Gurita di batu putih, putih di batu merah, merah di batu hijau, hijau. Itu Ruth Sitompul begitu kan. Nanti besok Prabowo jadi presiden, dia merapat lagi Prabowo, puji lagi Prabowo. Banyak model begitu di Indonesia. Ada satu lagi yang sorbannya melintang ke atas itu. Allahu Akbar. Ketua Mubalik seluruh Indonesia. Innalillahi. Ketua Mubalik tapi nggak pernah ceramah di masjid. Memang pembohong kelas berat. Mokhtar Ngabulin itu. Entah sekarang sudah dipecat Jokowi atau gimana itu. Masalahnya sudah nggak muncul di publik. Jadi kami bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf orang yang dibujuk. Kami nggak ada yang bujuk. Kami dulu waktu masih Kristen memang fanatis. Bahkan saya bukan pendeta yang bertugas memimpin jemaat, tetapi saya yang mempendetakan para pendeta. Jadi saya adalah datu mbahnya kafir. Ini dokumen saya mempendetakan para pendeta. Saya sengaja membukukannya karena terlalu banyak fitnah. Saya bukan Saifuddin Ibrahim, bukan Yusuf Roni yang murtad dari agama Islam lalu membawa-bawa nama bekas ustadz. Nggak percaya saya kalau ada ustadz murtad, itu nggak percaya. Nggak percaya. Ustadz itu nggak pernah murtad. Pendeta masuk Islam banyak. Banyak pendeta masuk Islam. Di zaman para nabi sudah banyak. Di zaman para sahabat sudah banyak pendeta ahli kitab masuk Islam. Bahkan yang paling tahu rahasia tentang Islam itu adalah ahli kitab. Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu? Dari dalam, enggak, pendeta belum zaman Taurat Pak. Pendeta mengetahui Islam itu benar berdasarkan susunan manuskrip Holy Quran. Ini sejarah. Di zaman Musa Allah memberikan kitab Taurat. Taurat itu bukan dalam bentuk buku. Taurat itu tertulis di atas 2 loh batu, 5 and 5, yang disebut dengan the 10 commandments, 10 perintah bagi Bani Israel. Di dalam isi 10 perintah itu disebut dengan Torah. Dalam studi teologi Kristen itu Old Testament, perjanjian lama, disebut dengan Tenach, Torah, Nebiim, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat, Nebiim itu kitab nabi-nabi, Ketubim itu kitab syair. Dari susunan kitab-kitab inilah ada satu orang di sini namanya Bambang Nurseno. Dia bicara di YouTube pakai istilah Islam juga.
alhamdulillah katanya, kami sudah menemukan Injil asli di Israel. Tanyakan sama Nur Sena, kalau Anda sudah menemukan Injil asli tentang perjalanan dakwah Nabi Isa, lalu bagaimana dengan sebuah buku yang ditulis seorang penulis Amerika yang berjudul The Dead Sea Scrolls, naskah laut mati, gulungan naskah laut mati. Apa kesimpulan dari buku itu? Ditulis di dalamnya bahwa Injil yang asli itu, kata Yahudi, disimpan ke dalam dasar laut mati. Kira-kira ada nggak orang bisa berenang, nyelam, diving ke laut mati? Garamnya nggak ada. Mau pecah kertas telinga kita ini, habis oksigen kita, saking kadar garamnya tinggi. Inilah, saya meneliti ke sana. Ada 3 agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Lalu Profesor Dr. Willy Lolowang, dosen pembimbing saya, Belanda Manado, dia katakan, pulang kita. Kenapa pulang, Prof? Jangankan kita ini satu tim, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu. Mana mungkin ada? Kalau ada, kenapa disimpan di laut mati? Berarti tidak bisa, ini omong kosong. Jadi yang ada, yang mereka temukan di Israel itu bukan di laut mati, di Goa Qumran. Goa Qumran itu adalah naskah-naskah terpotong-potong, sepenggal-sepenggal naskah yang merupakan kitab para nabi, Nebiim, bukan Injil. Injil itu tidak pernah terbukukan dalam bentuk manuskrip. Dia dibawa oleh Al-Masih ketika Al-Masih diangkat oleh Allah. Isa ibnu Maryam ruhulillahi wa kalimatullah. Ada 3 agama besar di sana. Dan sampai hari ini masih diyakini oleh orang Yahudi, nama agama mereka adalah Yudaisme. Kitab mereka bukan Taurat. Kitab mereka adalah Talmud. Kita di Indonesia ini menganggap orang Yahudi kitabnya Taurat. Taurat dulu nenek moyang Yahudi. Perhatikan baik-baik, saya jelaskan ini. Jadi Taurat itu tidak diwariskan kepada anak cucu Israel, karena meninggalnya Musa, sepeninggalnya Musa, wafatnya Musa, Taurat itu raib. Tidak ada satupun ahli geologi yang mampu membuktikan, ahli bibliologi yang bisa membuktikan ini catatan Taurat asli, karena dia memang tertulis di atas loh batu, bukan di kertas begini. Ada anak muda bilang di Pekanbaru, Ustadz, bapak saya punya Injil asli. Hebat sekali ya. Kapan bapakmu ketemu Nabi Isa? Ini Injil juga tidak terbukukan dalam bentuk buku. Tadi malam ada yang bertanya kepada saya tentang The Gospel of Barnabas. Injil Barnabas. Injil itu melekat pada lisan Nabi Isa. Isa diangkat oleh Allah, Injil jelas ikut, otomatis ikut. Adakah kira-kira jejak fakta historik yang memungkinkan seorang ahli bisa membuktikan Taurat dan Injil asli? Ada kira-kira? Nggak ada. Kembalilah wahai manusia. Taurat dan Injil asli itu nanti ada ketika diutusnya Ahmad bin Abdullah. Kalau bapak ibu mendapatkan keterangan tentang Isa dan ibunya di dalam Al-Quran, maka itulah Injil. Bapak dan ibu mendapatkan perjalanan Musa, Exodus dan bangsanya Israel, maka itulah Taurat. Bapak mendapatkan, ibu mendapatkan kisah tentang perjalanan Daud dan Sulaiman, Nabi, maka itulah Zabur, Mezmur, Elehadebarim. Baru kita tahu ya. Jadi orang Kristen memakai kitab yang ada sekarang ini bukan Taurat, bukan Injil. Mereka memakainya itu adalah kitab yang diadopted,
diadopsi dari Bani Israel Yahudi, namanya Perjanjian Lama. 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Tidak ada hubungannya agama Kristen dengan Nabi Isa. Tidak ada hubungannya orang Kristen dengan Nabi Musa. Tetapi pemahaman kita orang Islam dan Kristen di Indonesia, kitab orang Kristen adalah Injil. Bapak juga ibu turut berdosa. Ya, berdosa. Injil yang sebenar-benar Injil itu adalah Al-Quran. Itu yang membuat saya kagum dengan kehebatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam bukan karena melihat karakter umat Islam di Indonesia. Innalillahi, yang tukang begal motor namanya Abdullah, yang masuk penjara Ibrahim, Sulaiman, Muhammad. Jarang orang Kristen masuk penjara. Lalu karakter siapa yang saya harus ikuti? Apalagi di zaman politik begini. Tidak ada figur yang bisa dicontohkan. Nyebut nama Tuhan saja belepotan. Saya maulud Nabi ceramah di Kalimantan, ada seorang perwira tinggi memberikan sambutan. Kita berikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Woi kawan, wah. Bukan mualaf itu, bukan mualaf. Sudahlah, saya nggak usah bilang namanya. Pokoknya pangkatnya pati, perwira tinggi, kolonel atau apa itu. Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala, innalillahi. Makanya belajar Iqra kawan. Tidak cukup al-ilma bil kasab labi nasab. Ilmu itu dipelajari, bukan dinasabkan, bukan karena keturunan. Itu buktinya biar presiden Al-Fateko viral lagi. Sholat di syuting begini, dengan niat mau diviralkan. Nggak apa-apa kalau viralnya tajwidnya pas, mahrojnya pas. Ini salah. Ini contoh dari mana saya mau ambil? Nggak, karena kemampuan untuk mempelajari bagian demi bagian dari sejarah yang terpotong-potong menurut hadirnya Rasulullah. Lebih sederhana begini. Mana yang orang tua? Ya Pak Haji inilah. Umur berapa Bapak? 65. Memori manusia itu paling kuat 20 tahun ya. Kira-kira 65 tahun yang lampau, ada yang Bapak ingat secara detail? Tidak ada salahnya. Pokoknya rentetan sejarahnya historik, faktualis, sistematis, kontekstualis, dan rasional. Artinya Bapak ingat peristiwa 65 tahun lalu, bisa nggak Bapak? Nggak mampu. Saya ketemu teman lama, ente lupa Ustaz, kita mandi di sungai, saya sembunyi celanamu. Kapan? Masa lupa waktu kita kecil di kampung? Allahu Akbar. 35 tahun yang lalu rupa-rupanya. Memori saya sudah nggak kuat. Jarak antara Musa dengan Isa 3.500 tahun, Isa dengan Rasul SAW 576 tahun. Kok Rasulullah mampu ya menyusun kitab setebal Quran yang menceritakan secara detail, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasionalis tentang fakta-fakta kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dari mana beliau tahu itu? Wahyu. Coba tanya, ada yang bergelar S3 di sini? Orang yang bergelar S3, bukan S3 Ngabalen. Orang yang menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Tentu dalam kemampuan penerawangan, cakrawala, intelektual, hipotesis yang dia bangun, beda. Skripsi masih banyak memerlukan pemikiran para ahli. Tesis masih membangun sebagian dari pemikiran ahli. Disertasi adalah temuan. Dia tidak memerlukan pikiran ahli, karena memang dia akan menapaki strata yang namanya ahli. Makanya orang pakai gelar doktor mesti ada bukti. Jangan berdebat di publik, menguak-nguak keluar-keluar di publik, saya doktor, tapi nggak punya buku. Jangan-jangan plagiator. Anda membangun satuan kredit semester walaupun hanya 47 SKS dari S2 kan, studi lanjut. Lalu Anda tidak punya bukti menunjukkan bahwa Anda seorang yang membangun disertasi. Rasulullah SAW dalam kacamata sains ilmu pengetahuan
No history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu. Saya dan ibu bapak saudaraku mengetahui Nabi Muhammad, Nabi SAW, karena keterangan daripada Al-Quran. Al-Quran itu apa? Teori. Coba kalau andaikan Al-Quran bukan teori. Makanya orang ribut kemarin mengenai fiksi. Robert Darwin bilang begini, manusia dari monyet. Saya belajar doktoral filsafat, strata pendidikan S3 filsafat. Darwin adalah seorang filsuf. Saya tidak akan mengatakan Darwin salah, saya katakan Darwin betul. Bagi bapak ibu yang tidak mengecap pendidikan filsafat, sesat Darwin itu. Karena ibu bapak sudah ada keterangan menurut teori Al-Quran. Andaikan Al-Quran tidak ada, Darwin lebih hebat dari kita. Saya mengatakan Darwin tidak salah. Siapa tahu waktu bertamu di rumah Darwin memang ada foto opa dan omanya memang monyet. Jadi Al-Quran itu memang ada 4 pemuda bersama seekor anjing tidur selama 309 tahun. Telos di depannya, harapan, hope to the world, to the future. Ada harapan untuk masa depan, tapi di balik 300 tahun itu apa yang mereka buat di dalam gua, Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Itulah fiction. Saya pikir kalau Rocky ini dibantah oleh ulama, berarti kita hanya halusinasi percaya terhadap Al-Quran. Ternyata ulama mendukung. Alhamdulillah. Itulah orang Islam, rendah hati. Di dalam masjid dia duduk padahal dia jenderal. Di dalam masjid dia duduk di lantai padahal dia profesor. Dan memang mereka betul-betul umat Islam itu merendahkan diri di bawah kekuatan Kau hina Al-Quran, habis kau. Karena itu adalah pegangan hidup dan mati seorang Muslim. Bukan hanya surga neraka di dalam itu. Di dalam kaya dengan fakta-fakta sains dan teknologi. Saya kasih contoh. Seorang ahli namanya Maurice Buckley. Maurice Buckley bilang begini. Dia hanya mendapatkan satu kata dalam Al-Quran, Quran surah Al-Insan. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nutfah, setetes air sedikit mengandung berjuta-juta sel telur. Itulah sebabnya kita hadir di dunia, lahir. Beliau berpikir, Muhammad ini tidak pernah mengecap pendidikan formal. Artinya tidak pernah duduk di bangku kuliah. Jangankan kuliah, madrasah diniyah, nggak pernah SD. Tapi mampu menyusun kitab yang begini sistematis dan menghasilkan sebuah temuan yang rasional. Asal usul penciptaan Adakah kitab suci agama Hindu, Kristen, Buddha di dunia ini mampu membuat itu? Tidak ada. Yang ada hanya halusinasi, angan-angan, filsafat kosong. Al-Quran sudah mencatat sebelum, pernah, dan akan terjadi dalam fakta peradaban dunia dan manusia, lengkap secara sistematis. Saya sudah pelajari 8 tahun itu, baru saya masuk. Our family never confused our belief, but coming back to the truths. Bukan pindah agama, kami sekeluarga kembali kepada fitrah. Lalu kita sekarang ini mengagung-agungkan Rocky Gerung. Memang betul beliau itu dalam menetapkan sebuah konsep logika bermasyarakat untuk menerangkan kepada publik beginilah cara atau konsep bernegara. Tanyalah orang-orang dosen guru-guru besar di universitas di Indonesia ini. Setiap rentetan sejarah zaman itu di satu negara pasti ada filsuf yang jadi korban. Pasti ada filsuf, dan filsuf itu menguasai segala macam ilmu, karena filsafat itu adalah induk dari semua ilmu. Jangan kita nggak pakai filsafat. Rasulullah pernah ditanya sahabat, saya orang basicnya filsafat, jadi banyak membaca hadis dan memang itu kalimat filsafat. Ya Rasul, ada 2 orang berkelahi, satu mati, bagaimana dengan yang hidup? Jawabannya memang filosofis benar. Beliau jawab, yang hidup juga ingin
Pembunuh. Yang mati apalagi ambisinya. Karena yang kalah selalu orang-orang ambisi itu. Dimanapun dalam peradaban dunia, orang yang kalah, yang tidak pernah menang itu adalah orang-orang ambisi. Jangan dibilang bahwa dunia ini tidak ada Tuhan. Ada. Bukan kecanggihan polisi, itu mayat sudah berpuluh-puluh tahun di hutan, kemudian terungkap. Itu ajalah kita percaya, la ilaha illallah. Kalau Anda lama menghafal bahasa Arab, itu aja. Sudah tidak beribadah, menghina Islam. Ini. Sudah tidak beribadah, menghina Islam. Lalu dengan rasa diri tidak tahu malu, membawa ulama, membawa Islam untuk mencari kepentingan politik. Allahu Akbar. Lalu kita umat Islam ini nggak kritis terhadap hal itu. Jadi kami ini bukan bela Prabowo, kami bela Islam. Jangan salah. Nah, saya paling keras sekali ceramah itu, sampai bilang Megawati doakan supaya cepat mati, itu ada kan? Bukan main-main itu. Kan saya sudah berpikir, saya pernah mengajar filsafat hukum, saya pernah mengajar filsafat pendidikan, saya pernah mengajar filsafat ilmu, filsafat, pernah mengajar bahkan filsafat ketuhanan di Kristen. Adanya hukum pidana itu karena ada kejahatan di masyarakat. Itu kalau ada orang belajar hukum sih pasti tahulah. Saya menyampaikan ini bukan fakta horizontal, tapi fakta vertikal. Kenapa? Karena kezoliman yang sudah ada. Dengan membuka riwayat hadis, manda'a li zalimin bil baqa'i faqad soba anisallahi fil ardihi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka dia telah mendurhakai Allah di muka bumi ini. Berarti orang zalim seperti Megawati itu jangan didoakan umur panjang, cepat. Itu konsepnya begitu. Cobalah berpikir dengan jujur. Ini kan Islam ini ibarat buah, dia bertumbuh di pohon yang baik, tanah yang subur. Tanah ini Indonesia yang dilimpahkan Allah dengan segala nikmat barokah. Di bawah tanah, di atas tanah, Indonesia ini kaya raya. Pohon ini adalah umat Islam, buahnya ini. Ada yang cuma mengambil manisnya buah Islam, ada juga yang menanam dan merawat. Yang menanam dan merawat berarti farmer, berarti petani. Berarti dia yang punya milik umat ini. Yang mengambil manisnya itu tuh di spanduk-spanduk itu tuh. Kau cuma mengambil manisnya, izin dulu kepada petani. Boleh pahami nih konsep politik ini? Supaya nih politikus ini tahu diri. Jangan dikira bahwa kami ustadz-ustadz yang berdakwah ini, kami bodoh. Kami lebih cerdas, kami lebih terbuka, kami lebih paham dengan realitas politik dibanding para politikus. Dia cuma mengambil buah itu, dia makan sedapnya. Mana buktinya Ustadz? Lihatlah, 3 partai Islam, PKS, PKB, P3. Adakah mereka bersatu? Dia nggak peduli pagar masjid, tempat wudhu mau kotor, mau jadi-jadi atau nggak peduli dia. Yang penting dia dapat nih manis ini. Bahkan nyumbang tikar sembahyang pun kalau kalah dia ambil lagi. Banyak kejadian, ada yang stres sampai mayat pun tidak boleh dikuburkan, dipindahkan kuburannya, mayatnya. Oh banyak nih realita. Ini kan orang-orang yang belum Islam. Jadi kalau kita beragama Islam, kita jangan cuma mengambil manisnya, jaga dan rawat ini. Kenapa? Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Allahu Akbar. Ibu bapak tahu Zabaniyah, malaikat yang diciptakan Allah 100 kali lipat ganasnya dibanding malaikat maut. Para Zabaniyah itu sekali menghalau orang kafir sampai ke bibir neraka sampai ratusan ribu, kuat, ganas. Nggak ngeri kita kalau berhadapan dengan Zabaniyah. Saya beruntung sekali ya Allah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Syukur alhamdulillah engkau kasih saya Islam ini. Saya keluar dari agama Kristen. Padahal saya rektor di sana. Apa yang kurang bagi saya untuk
jaminan finansial dan masa depan kami sekeluarga, istri dan 3 orang anak. Nggak kurang kami. Kemana-mana ada pengawal, konven pendeta selalu dijaga, insentif keluarga. Sekarang saya sekolahkan anak kuliah harus dengan perjuangan dakwah, tapi nggak pernah kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada mualaf datang ke masjid ngaku bahwa oh saya mualaf minta tolong bantu, itu bukan mualaf, itu kualat. Bedain ya. Jangan nanti orang seperti saya begini mualaf identik kotak amal. Karena Islam mengatakan lebih tangan di atas daripada tangan di bawah. Minta-minta itu bukan mental orang Islam. Lalu bagaimana Ustadz untuk pembangunan masjid yang minta-minta di jalan? Oh itu wajib dikasih. Itu bukan minta-minta. Itu kan tidak meminta kepada orang kafir, meminta kepada Muslim. Kalau kita sadar itu untuk pembangunan masjid, taruhlah. Ada haji di Lampung, dia bilang, kalau saya tidak mau kasih Ustadz. Saya bilang, dasar memang ente pelit ji. Kasih. Karena kalau jadi rumah Allah itu, kebetulan rumah Allah itu ada di situ. Bantu. Itu bukan minta-minta, itu adalah bagian daripada ikhtiar. Jadi kalau ada yang menjelaskan nggak boleh lalu mencari dana dari mana? Harap politikus pelit-pelit 17 setan begini. Harap dari mana? Banyak orang Islam kaya juga menutup diri kok. Di kafir sana, di Kristen sana, Allahu Akbar, sekali memberikan perpuluhan, miliaran. Ini kita ikut pay tren, akhirnya apa sekarang? Oh, saya baru nonton TV tadi Pak. Ibu-ibu nangis, rencana mau bangun hotel. Aduh ngeri. Saya ditawarkan tanah dan uang. Ustadz buka travel haji dan umroh, kami support dananya di lokasinya ini. Mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, silahkan kasih ke orang lain. Saya hanyalah hamba kafir yang diberi petunjuk, tidak mau menyibukkan diri dengan hal-hal materi seperti itu. Kebetulan saya juga sudah kenyang dengan hal itu. Cuma $13.000 saya digaji oleh Stuttgart dulu di sana itu. Karena sinode itu, sistem penggajian pendeta itu berdasarkan gelar dan status kemampuan akademik seseorang pendeta. Kalau dia sudah doktor, gajinya 80 juta ke atas. Itu dari sinode, insentif saya dari Stuttgart $13.000. Goodbye. Apakah saya sekarang menderita masuk Islam? Oh tidak. Kebanggaan saya adalah duduk di atas mimbar, duduk berhadapan dengan jamaah, memberikan pencerahan kepada umat, pahalanya nanti. Jangan pernah engkau berpikir Islam memberikanmu dolar. Islam tidak menjanjikanmu dolar. Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhallazina amanu udhulu fi silmi kafa. Mustahil ustadz berdakwah lalu kehidupan rumah tangga dan keluarganya terbengkalai. Tapi satu kunci bagi pendakwah, jangan pernah merasa menyerah dan memberikan keluhan-keluhan kepada jamaah. Berarti engkau sudah mempertontonkan kelemahan Allah. Saya selalu berprinsip, kafir yang tidak sujud di luar sana Allah kasih makan. Kafir yang tidak sujud Allah kasih makan. Apalagi kita yang beriman, pendakwah. Allahu Akbar. Godawatun fisabilillahi aw rahautun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Jangan dimanja-manjakan. Layani umat, kerjakan. Duduk di bandara, begitu masuk rumah makan, habis mau makan ditanya, berapa mak? Berapa mas? Oh enggak usah, ini Pak Ustadz Yahya ya. Alhamdulillah. Kamu kenal dari mana? Saya sering lihat YouTube. Di mana-mana pasti ada yang kenal. Coba kalian duduk situ Abu Jongos. Kalau tidak disiram dengan kuah bakso itu, melepuh kamu atau ngebalin.
Saya satu kesaksian, mau ke Berau dari Tarakan, naik speedboat menyeberang. Di speedboat itu juga kebetulan ada Ustadz Cebong. Dia juga mau ke Nunukan. Satu speed. Saya bilang saya mau dorong ini kalau dia salah matai. Kasih salam lagi sama saya. Waalaikumsalam Ustadz, mau kemana Ustadz? Bilang saya mau ke Berau. Antum? Oh saya tugas dari Depak mau ke Nunukan. Sendiri Ustaz? Oh saya nggak pernah sendiri, saya bilang. Saya di mana-mana bawa istri. Karena dakwah saya kan lama-lama bisa rontok kepala kalau. Saya di mana-mana bawa istri. Karena saya waspadai kalau di hotel nanti bukan Pak. Media ini kan macam-macam lah. Kalau tidak dengan bini lalu saya keluar pintu hotel ada perempuan rambut kuning, ini. Mati saya, stres memang kalau difitnah. Ustadz Yahya keluar hotel dengan perempuan. Orang percaya karena body saya masih sterek. Ini memang cocok, masih kuat dia. Kalau yang keluar pakai sarung sudah miring. Mohon maaf ya kalau ada yang 60 tahun ke atas, 70. Mohon maaf Pak Haji yang sudah 70 tahun. Ya. Tapi tanim khamsin qabla khamsim. Ingat 5 sebelum 5. Yang pertama sababaka qabla haramik. Ingat muda sebelum tua. Nah, ini so terbalik di Indonesia, tua sebelum muda, mengaku muda lagi. Innalillahi. Kalau sudah tua sudahlah. Pak Haji ini kalau sudah pulang ke rumah dari pengajian begini bangga betul mendapat bagian daripada ilmu yang terbesit di pikiran dan jiwa beliau. Kapan antri, betul nggak Ji? Cuma 2 itu. Kapan saya ini antri? Kapan saya dipanggil? Dan orang tua sudah siap-siap itu. Ya, bukan berarti muda juga lama, bisa jadi. Usai pengajian antum deh yang muda ini. Dijemput malaikat maut di pintu masjid. Nah, begitu kita kuburkan, usah pucat, biasa aja. Siap. Alhamdulillah. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak mati tapi pulang kampung. Wah, mudik. Kita mudik aja di sini. Dia tangkap malaikat maut di situ, besok dikuburkan, kebumikan. 7 langkah orang dari kubur ditanya malaikat cara bangunnya. Kalau ini bukan ustadz kan? Bukan, kelihatan dari jenggot ke semua sedikit. Kalau bukan ustadz, malaikat bangunnya pakai kaki deh. Siapa namanya? Iqbal. Pakai kaki. Bal bangun. Baru Iqbal ditanya, Bal, ente di dunia NU atau Muhammadiyah? Begitu Iqbal bilang NU, oh berarti NU surganya deh agak ke kanan, ada lampu merah, Alfamart belok kiri. Nanti di tikungan ada ditunggu oleh Pak Said Akil Siraj. Itu kata malaikat. Kalau Ustadz bangunnya pakai tangan, habis Iqbal baru saya. Iqbal malam ini, saya subuh nanti. Sama-sama kita dipanggil, jadi saya temani lah. Ya memang begitu jemaah, sukanya ditemani Ustadz kan begitu. Sama-sama kita temani, saya tanggung jawab. Ya. Orang Manado saya Islamkan, saya bilang masuk dulu Islam, kalau nggak enak keluar lagi, saya tanggung jawab. Begitu masuk nggak keluar sampai sekarang. Kenapa? Aduh, sadap dari sunat ya, lain di perasan loh. Wah itu, baru mana rasa itu. Nah, tanya, Muhammadiyah surganya sebelah kiri. Omong kosong semua itu. Tidak ada surga Muhammadiyah, tidak ada surga NU. Saya sudah bolak-balik buka Al-Quran dan hadis. Yang ada di sana itu Quran surah Al-A'raf. Tekunlah kita membaca dan menghafal Al-Quran. Salamun bima sabartum. Keselamatan bagimu orang-orang yang sabar. Orang Islam inilah yang rajin di majelis ilmu, tegak dalam sunnah Rasulullah, sampai dia wafat memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Inda fasad di umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Dibangunkan pakai tangan kalau Ustadz, bangun tat. Kalau antum bal pakai kaki, bangun. Kalau Ahok injak kafir. Hok bangun hok. Itu. Kalau munafik bagaimana Ustaz? Kalau munafik disuruh duduk oleh Zabaniyah, duduk rapat, duduk di antara sujud dua sujud, badan tegap. Baru dibikin bola kaki. Malik disuruh jaga gawang. Lik, kata Zabaniyah, jaga Lik. Pasang kuda-kuda dan ditampar dari kepala dengan kakinya. Itu bagi munafik. Ada di Al-Quran Ustaz? Ada. Munafik itu kategorinya kafir dan tidak boleh dilarang oleh Allah. Rasulullah mensolatkan, mendoakan di atas kubur.
wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburnya. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Karena mereka mati dalam keadaan kafir. Itu. Waduh, ngeri. Sudah ulama ditanya oleh Allah nanti, ya Allah ya Rabbi, terlalu berani Pak Ma'ruf ini. Enggak, kebetulan saya sudah 12 tahun Muslim, jadi banyak membaca referensi ilmu Al-Quran dan hadis. Islam itu ternyata agama yang tidak boleh kompromi. Wala tusolli ala ahadi minhum mata abadaw wala takum ala qabri, dan dijawab oleh Al-Quran sendiri. Kenapa? Because innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. At-Taubah 84. Janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari antara kaum munafik. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri mendoakan di atas kubur. Kenapa? Innahum karena innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Bukan saya yang bilang, karena mereka itu, kata Allah, telah kafir terhadap Allah dan Rasul, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Oh, tolong di Videotron ini tulis At-Taubah 84 dengan translate-nya, supaya yang datang sholat di sini tidak munafik. Di setiap masjid saya bilang tulis itu, tidak ada ampun, karena di Al-Quran dikata mata abadau, untuk selama-lamanya. Satu kali munafik dihitung selama-lamanya oleh Allah. Tak berani saya lebih baik cari muka kepada Allah. Ibu bapak jangan bilang saya ceramah keras di YouTube itu saya cari muka sama orang Islam. Enggak. Wallahi, saya cari muka kepada Allah. Biarlah saya berkeping-keping dicincang-cincang oleh kafir dan munafik, jangan saudara bela, cukup doa. Ini kan habis ceramah saya langsung pulang ke Jakarta, enggak mampir lagi, karena besok masih ada jadwal saya malam. Saya sudah target jam 10 pagi tiba, insya Allah. Dan yang menguatkan saya selama ini umat jamaah yang berdoa. Saya cuma minta doa, nggak usah ikut dengan saya ke sana kemari, nggak perlu. Saya ceramah di samping rumah Jokowi, ada yang dengar orang PDIP. Saya bilang Jokowi itu kalah nanti. Tidak ada juga yang ganggu saya. Jadi kita terlalu khawatir, takut sakit, takut diganggu. Ini kebenaran Allah. Bahkan saudara-saudara saya, saudara-saudara kita mukmin yang di Solo melaporkan ke saya, Ustadz pergi heboh di YouTube, ribuan cebong, Allahu Akbar, datang kepada kebenaran, bukan pilih Prabowo, berarti memilih untuk supaya tegaknya negara dan agama. Mereka kembali, cebong sadar, ribuan ustadz. Nah memang ustadz mesti begitu, tidak usah lagi putar, kita cari yang bermanfaat, yang ikut ini. Sudahlah, lama itu begitu, waktu timingnya lama, jangan putar-putar. Pokoknya langsung aja lah, pilih Prabowo, terlalu putar-putar balago Arabik. Enggak, memang harus begitu dalam berdakwah ya. Saya kan orang yang tidak terbiasa berpolitik, nggak suka saya. Tapi saya paham realitas politik, karena saya juga banyak membaca buku. Abraham Lincoln kan pernah bilang, kalau Anda mau belajar politik, cobalah berjalan di atas, di pinggiran pantai, 3 langkah, terlepaskan terompah kasutmu, 3 langkah ke depan, Anda berhenti. Duduk, hitunglah setiap butiran pasir yang ada di telapak kakimu. Kalau mau hitung bagaimana? 1 dicungkil 1, sudah jatuh 3. Saking kritis dan banyak dusta di dalam politik praktis. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Betul nggak? Tadi-tadinya kan mereka ini kawan. Tadi-tadinya kawan, jadi lawan. Jadi yang jadi korban, penonton. Jamaah ini penonton, pemain-pemain bola itu yang di spanduk-spanduk itu. Itu yang bermain bola. Ada yang sudah kena kartu kuning, ada yang kartu merah. Dari Manchester United kemarin Romao Mursi namanya. Itu kartu merah itu. Ada juga kartu merah yang baru-baru ini 400.000 amplop. Guna serangan Pajar 17 April. Namanya Bowo. Wong Cowo semua iko. Tidak ada orang Manado. Orang Manado di lapangan terus. Rocky Gerung saya. 1 sudah masuk penjara, Habib Bahar. Itu Manado semua itu. Manado semua. Habib Bahar orang Manado ibunya. Bapaknya Smith Arab. Orang Manado begini bahasanya. Tidak bercabang tuh lidah. 1 tuh lidah. Lidah ular itu bercabang. Putar sana, putar sini. Karena takut di penjara. Paling di penjara kasih makan juga.
Bisa didik narapidana jadi imam sholat, kan begitu. Tapi untuk memenjarakan orang, lewati dulu kemampuan intelektual, diselidiki dulu apa nih orang betul-betul melanggar aturan hukum. Nggak sembarang penjarakan orang. Kita mendidik kok. Dan saya minta kalau saya ditangkap, hakimnya Kristen. Iya. Oh, bisa jadi dia masuk Islam itu. Saya tahu kok. Saraf motorik yang ada di kepala kafir itu kan saya yang susun. Satu kabel begini putus, saya bisa sambung kok. Kalau saya putuskan juga nggak perlu lama-lama. Satu kabel saya pegang, sudah selesai. Susahnya ini yang mengislamkan orang Muslim yang munafik. Waduh, berat itu. Berat sekali. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Jawabannya karena pemimpin negara. Kalau pemimpin negaranya tertib dalam menetapkan hukum, insya Allah nggak ada kejadian seperti ini. Kita berdoa saja, mudah-mudahan Pak Prabowo ini dilantik dan situasi politik akan aman. Pak Jokowi juga sudah banyak berbuat bagi negara, termasuk saya jadi cepat ke sini karena tol itu. Oh iya, jangan kita munafik juga. Itu betul, Pak Jokowi juga yang bangun, tapi niatnya kan supaya 60% suara di Jawa pilih, ternyata meleset. Jawa Timur ini kalau dia menang Prabowo 54%, kalaupun kalah 48%. Iya, saya sudah tahu. 9 provinsi Prabowo kalah, 25 provinsi Prabowo menang. Tahu, saya tukang keliling kok. Hari ini saya di sini Jawa, besok kemarin di Balikpapan, lusa di Jambi, Kalteng, Pontianak, Sulawesi. Saya tahu. Kalau dia menang Prabowo ini, insya Allah 56-58%. Itu sudah campur curang. Ya, jaga kondusivitas negara kita. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun, toibatun, waropun, gopur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon doa bagi kami sekeluarga. Kami pamit pulang. Insya Allah. Allahumma balikna fi syahri Ramadan. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Bisa kita ilaliko, jumpa lagi untuk waktu berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.